Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mahesa Dwi Prabowo. Nomor induk mahasiswa 2024 04 10 4 15. Saya dari Prodi Manajemen, kelas Manajemen K. Di sini saya akan mempresentasikan tentang bisnis boneka rajut untuk memenuhi tugas 2 mata kuliah aplikasi komputer manajemen. Yang pertama di bagian pendahuluan, jadi apa sih bisnis yang ingin saya rancang ini? Jadi bisnis boneka rajut ini merupakan bisnis buatan tangan manusia yang saat ini cukup digemari oleh kalangan remaja atau kalangan Gen Z yang menyukai barang-barang lucu untuk dikoleksi atau hanya sekedar untuk dijadikan hiasan saja. Lalu mengapa saya ingin mengembangkan bisnis ini? Karena selain saya bisa merajut, saya juga ingin memanfaatkan waktu luang saya untuk memanfaatkan waktu luang saya dan mengasah skill saya di bidang itu untuk menghasilkan sebuah uang. Lalu saya juga tertarik untuk membuat bisnis ini karena saya melihat di platform TikTok ada yang sedang membuat bisnis seperti ini juga, yang sedang menjualnya, dan saya terinspirasi untuk membuat juga karena kebetulan saya bisa. Dan setelah saya searching-searching dan setelah saya riset-riset di website, di Instagram, di TikTok, ternyata bisnis ini itu sudah banyak di Indonesia, yang menjadikan saya semakin terinspirasi untuk merencanakan bisnis ini. Selanjutnya target pasar atau target market yang ingin saya capai, yang pertama yaitu kalangan generasi Z, yang kedua adalah kolektor, yang ketiga semua kalangan, atau yang keempat ini yang ingin saya capai yaitu target pasar saya yaitu kalangan anak-anak dan remaja yang menyukai barang-barang lucu. Selanjutnya, strategi pemasaran yang ingin saya buat yaitu yang pertama strategi melalui platform seperti TikTok, Instagram, YouTube, dan saya juga ingin memasarkan membuat strategi pemasaran di e-commerce seperti Shopee dan Tokopedia. Selain itu, saya juga ingin membuat strategi pemasaran di yang seperti membuat diskon atau membuat potongan harga dan membuat voucher bagi pembeli pertama atau bagi yang membeli dengan jumlah harga yang banyak. Selanjutnya saya juga merencanakan strategi yang ketiga yaitu saya ingin menerapkan di bisnis ini yaitu strategi kemiringan harga seperti harga satuan semisal 20.000 lalu saya buat strategi marketing contohnya beli 3 hanya 50.000 seperti itu. Selanjutnya kesimpulan. Jadi di bagian kesimpulan ini, kesimpulan dari bisnis yang ingin saya capai ini, yang ingin saya rencanakan dan ingin saya buat atau ingin saya kembangkan ini, yaitu bisnis ini tuh sebenarnya tidak berproduksi setiap hari, melainkan saya hanya berproduksi saat ada orderan atau permintaan dari customer, dan saya juga ingin membuat dan merencanakan bisnis ini karena saya ingin mengasah bakat saya dan ingin menghasilkan uang dengan memanfaatkan waktu luang yang ada. Lalu untuk strategi pemasarannya juga melalui sosial media dan saya menggunakan media-media sosial yang sering digunakan oleh kalangan-kalangan anak remaja seperti Instagram, TikTok, terus seperti e-commerce juga saya gunakan yang sering anak-anak remaja atau kalangan Gen Z itu menggunakan seperti Shopee, TikTok Shop ataupun kayak Tokopedia. Selanjutnya mengapa saya membuat strategi pemasaran atau strategi marketing yang menggunakan kemiringan harga, karena terkadang itu customer itu lebih menyukai yang namanya diskon atau voucher atau potongan harga. Jadi, saya menggunakan strategi itu untuk mencapai target yang ingin saya capai di bisnis yang sedang saya rancang ini. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.